Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halim Muhammad Kasyatullah. NIM saya D1A019230. Saya mau presentasi tugas hukum Pemda saya yang berjudul jenis-jenis desa. Pertama-tama saya mau menyebutkan bahwa desa itu ada tiga ya. Saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama desa swadaya. Desa swadaya itu adalah desa yang dikelola dengan sebaik-baiknya ya. Ciri-ciri desa swadaya itu pertama, daerahnya terisolir dengan daerah desa lainnya ya. Maksudnya dia itu jauh dari kayak terisolasi ya, kayak pelosokan gitulah ke desa-desa ke perkampungannya. Yang kedua, penduduknya itu jarang. Maksudnya penduduknya itu jarang tuh kayak penduduknya sedikit dan rumahnya itu berjarak-jarak, satu rumah tuh jauh dan berjaraknya jauh-jauhan. Terus yang ketiga, ciri-cirinya mata pencariannya itu bersifat agraris. Ini maksudnya kayak orang-orang desa swadaya itu kebanyakan kayak bertani, bertani di gunung atau ya menanam padi, jagung dan sayur-sayuran yang lainnya. Terus bersifat tertutup. Jadi maksudnya bersifat tertutup itu kayak adat dan desanya itu bersifat tertutup ya, nggak terbuka kayak perkotaan. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya itu masalahnya itu teguh sama adat. Maksud teguh sama adat tuh kayak menghormati adat dan menghormati adat yang ada di desa. Kayak kan kalau perkotaan tuh semuanya modern, jadi kayak gimana ya, misalkan setiap malam Jumat yasinan gitu, adat yang kayak gitu. Teknologinya masih rendah, nggak kayak di perkotaan ya. Kalau teknologi di perkotaan itu udah melaju pesat. Terus sarana prasarana sangat kurang. Ini maksudnya ya kayak kesehatan, pendidikan masih seadanya. Terus hubungan antar manusia itu sangat erat. Ini maksudnya itu kayak manusia di sana itu saling bantu membantu, tangannya itu saling mempedulikan. Kalau ada masalah satu orang berarti semuanya harus turun tangan, nggak kayak di kota kan hidupnya individualis. Terus pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Maksudnya itu pengawasan sosial tuh anak-anak di inilah diawasi sama orang tua gitu. Terus jenis desa yang kedua itu ada desa swakarya. Ini adalah peralihan satu transisi desa swadaya menuju desa swasembada. Desa swakarya dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kebiasaan atau istiadat sudah tidak mengikat penuh. Nah, ini kayak adatnya itu udah agak agak lepas tapi masih dipegang lah, tapi nggak penuh. Terus yang kedua, sudah mulai mempergunakan alat-alat teknologi kayak HP, nggak kayak langsung nyari ke rumah misalnya. Terus sudah tidak terisolasi lagi. Ini tuh maksudnya udah bersifat terbuka ya. Terus desa swakarya memiliki tingkat perekonomian. Nah, ini udah mulai ada banyak pasar yang meningkat. Kan kalau desa sebelumnya itu dia ini bertani kemudian dijual ke desa lain, mungkin kalau yang ini tuh sudah ada sedikit-sedikit di desa mereka. Sama pendidikan sama fasilitas kesehatan tuh memumpuni ya, agak memumpuni, sudah satu kali meningkat dengan desa yang sebelumnya. Kalau sama ini juga jalur jalur lalu lintasnya sudah bagus, semen lah ya, setidaknya pakai semen sehingga kendaraan bisa lewat dengan baik. Yang ketiga ada desa swasembada. Desa swasembada ini adalah masyarakat telah mampu memanfaatkan mengembangkan sumber daya dan potensinya sesuai kegiatan pembangunan regional. Ciri-cirinya itu kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan ya, kayak perkampungan di tengah-tengah kota gitu. Penduduknya padat ya, padat. Terus tidak terikat dengan adat istiadat. Ini maksudnya ndak apa ya, hidupnya sendiri-sendiri, ndak, bukan sendiri-sendiri juga, tapi ndak ada adat yang mengikat desa tersebut kayak desa-desa sebelumnya. Terus fasilitasnya jauh lebih maju daripada dua jenis desa yang di belakang tadi. Partisipasi masyarakatnya juga sudah lebih efektif, maksudnya sumber daya manusianya gitu sudah lebih efektif.
Ya, sekian dari saya. Itu tadi 3 jenis desa yang saya presentasikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.